ada sebuah warung bakso yang terkenal kelezatannya. Pemiliknya, Pak Jamal, adalah seorang laki tua yang ramah dan senang mengobrol dengan para pelanggan. Setiap malam, warungnya ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menikmati bakso panas dan lezat buatannya. Namun, ada satu pelanggan misterius yang selalu datang setiap malam dan membuat warga desa takut. Pelanggan itu adalah seorang perempuan berambut panjang yang selalu duduk di sudut paling gelap warung. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Hanya saja, ia selalu datang menjelang tengah malam. Ketika warung mulai sepi, perempuan itu akan datang dengan langkah perlahan, duduk di kursi yang sama, dan memesan bakso dengan suara lembut namun dingin. Pak Jamal tak pernah menolak. Awalnya ia merasa perempuan itu sama saja dengan pelanggan lain, hanya saja lebih pendiam. Namun, ada sesuatu yang janggal. Perempuan itu selalu datang dalam keadaan yang sama. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan bajunya terlihat kusam seakan baru keluar dari dalam tanah. Suatu malam, rasa penasaran mulai mengusik Pak Jamal. Ia memberanikan diri bertanya pada perempuan itu, "Maaf mbak, kenapa setiap malam selalu datang sendirian dan basah begitu?" Perempuan itu hanya tersenyum tipis, tatapannya kosong. "Saya hanya suka bakso buatan Pak. Saya sudah lama meninggalkan dunia ini, tapi rasa bakso Pak Jamal tak terlupakan." Pak Jamal terkejut, tubuhnya merinding mendengar jawaban perempuan itu. Tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip, dan suara angin mendesing tajam. Dengan perlahan, perempuan itu mulai menghilang di depan matanya. Namun, mangkuk bakso yang ia pesan tetap ada di sana, kosong. Hanya tersisa sendok yang bergerak pelan-pelan seolah baru saja digunakan. Sejak saat itu, Pak Jamal tak lagi berani membuka warungnya hingga larut malam. Warga desa pun menghindari warungnya setelah matahari terbenam. Mereka percaya perempuan itu akan selalu kembali mencari rasa bakso yang tak pernah bisa ia nikmati ketika masih hidup. Namun, walaupun warungnya tutup lebih awal, Pak Jamal masih sering mendengar suara aneh di luar rumahnya saat malam. Suara langkah kaki lembut terdengar mengitari warungnya, seperti ada seseorang yang sedang menunggu. Terkadang, terdengar bunyi mangkuk bakso yang beradu di meja, disertai aroma bakso yang samar-samar tercium meskipun dapur sudah lama dibersihkan. Satu malam, Pak Jamal terbangun oleh suara panggilan yang lirih namun jelas. "Pak, saya mau bakso lagi." Dengan jantung berdebar, Pak Jamal memberanikan diri untuk mengintip dari jendela rumahnya yang langsung menghadap ke warung. Di sanalah ia melihatnya. Perempuan itu duduk di sudut warung dengan rambut terurai dan basah, mengenakan pakaian yang sama kusamnya seperti sebelumnya. Tatapannya lurus ke arah dapur, seakan sedang menunggu Pak Jamal menghidangkan bakso untuknya. Merasakan ketakutan yang luar biasa, Pak Jamal segera menutup jendela dan berusaha untuk tidak memikirkan sosok itu. Namun, malam itu terasa panjang. Suara mangkuk beradu, langkah kaki, dan bisikan-bisikan lirih semakin jelas terdengar, seakan perempuan itu semakin mendekat ke rumahnya. Ketika pagi tiba, Pak Jamal memutuskan untuk berkonsultasi dengan sesepuh desa. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, dari kemunculan perempuan itu hingga suara-suara misterius di malam hari. Sesepuh desa mengangguk pelan, wajahnya serius. "Pak Jamal, perempuan itu mungkin adalah arwah penasaran. Kemungkinan besar dia dulu pernah datang ke warung ini namun tidak sempat menikmati bakso buatanmu." Pak Jamal bingung dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sudah ketakutan setiap malam." Sesepuh desa memberinya saran, buatkan satu mangkuk bakso, letakkan di tempat yang biasa dia duduki. Sebelum menutup warung, doakan dia agar tenang dan lepaskan dia dari keinginannya. Mungkin dengan begitu dia bisa pergi dengan damai. Malam harinya, Pak Jamal mengikuti nasihat sesepuh desa. Dengan tangan gemetar, ia membuat satu mangkuk bakso dan meletakkannya di meja tempat perempuan itu biasa duduk. Ia berdoa dengan khusyuk, meminta agar arwah perempuan itu dapat tenang dan melanjutkan perjalanannya. Ketika Pak Jamal hendak menutup warung, ia merasa ada angin dingin yang mengalir pelan melewati punggungnya. Sekilas ia melihat sosok perempuan itu tersenyum tipis ke arahnya, sebelum perlahan-lahan menghilang bersama embusan angin. Sejak malam itu, suara-suara aneh di warungnya pun berhenti. Warung kembali ramai dengan pelanggan tanpa adanya gangguan dari arwah penasaran. Namun Pak Jamal masih sering mengingat malam-malam menyeramkan itu. Meskipun perempuan itu sudah tiada, kenangan tentang penggemar bakso yang tak pernah lelah datang setiap malam akan selalu melekat di ingatan Pak Jamal. Kini, di sudut warungnya, ia meletakkan sebuah mangkuk bakso kosong sebagai penghormatan untuk si penggemar bakso yang tak lagi kembali.